Musibah ini bukan saja dalam bentuk kesusahan, kesulitan, akan tetapi ya, kesenangan pun itu juga bagian dari musibah. Karena dari kata asaba yusibu itu artinya mengenai kita, ya, yang kita alami seperti itu. Ajal yang pertama kita sebut ajal ghairu musamma, ajal yang satunya lagi ajal musamma, artinya ajal yang maksimal, ya, yang ditentukan oleh Allah. Misalnya diberikan umur sampai misalnya 100 tahun. Ini bisa dicapai kalau seorang itu mengikuti ketentuan Allah baik secara syariah maupun secara kauniyah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jemaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan di mana dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di bulan ini kita saksikan baik di Indonesia maupun di tempat-tempat yang lain, banyak diadakan peringatan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ini tiada lain adalah merupakan refleksi dari kegembiraan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kelahirannya manusia agung yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Seperti firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Diutusnya Nabi kita sebagai rahmat tentu dengan membawa misi, misi memperbaiki umat, misi memperbaiki akhlak, misi membawa risalah tauhid, yang semuanya itu terangkum di dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang hal ini di dalam surah Yunus ayat 57-58. Sebelum lebih lanjut kita renungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kita awali dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan ummul kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya,
hasud, suudzon, ghurur, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah yang kita baca ini yaitu surah Yunus ayat 57 dan 58, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru manusia sekalian, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia sekalian, seruannya ini kepada seluruh umat manusia yang hidup setelah dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena risalah Nabi kita Muhammad SAW tidak seperti nabi-nabi yang terdahulu. Risalahnya hanya terbatas pada kaum tertentu, kabilah tertentu, ya, kota tertentu, seperti itu. Akan tetapi risalah Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk bangsa Arab saja, bukan untuk orang-orang yang berada di Mekah atau Madinah saja, ya, bahkan risalah Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Dan bukan saja untuk umat manusia yang hidup pada masa beliau, tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW yang hidup sampai yaumil qiyamah. Inilah risalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana risalah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dukung Nabi kita ini dengan diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala
memberitahukan kepada kita semuanya, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, nasihat dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan sebagai penyembuh berbagai penyakit yang ada dalam hati. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang risalah yang dibawa oleh Nabi, tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum. Ini adalah nasihat dari Tuhan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh makhluk di alam ini, Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang kemaslahatan kita, Allah yang paling tahu tentang kebaikan kita. Allah menasihati kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita agar supaya manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, diberikan kebebasan untuk berkehendak, kebebasan untuk memilih, tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, tidak dibiarkannya manusia itu salah di dalam memilih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan kepada manusia ini, fahadainahun najdain. Ya. Kami berikan tunjuk kepada manusia ini dua jalan. Ada jalan kebaikan, di sana akan menuju kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ada jalan keburukan, itu akan membuat kesengsaraan fid dunya wal akhirah. Ya, walaupun diberikan kebebasan seperti ini, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim memberikan petunjuk, memberikan nasihatnya agar supaya kita tidak salah jalan. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada manusia sekalian, wahai ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan sebagai penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Jadi Al-Qur'an Allah turunkan ini bukan membuat manusia itu akan menjadi susah, menjadi repot, menjadi sengsara, ya. Tapi ini adalah sebagai rahmat buat kaum mukminin. Allah juga mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW dalam surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepada kamu Al-Qur'an agar supaya kamu celaka. Enggak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diturunkannya Al-Qur'an, diturunkannya syariat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini bukan supaya kita ini menjadi celaka, tidak. Menjadi susah, tidak. Oleh karena itu syariat Islam ini rahmat. Dan oleh karena itu di dalam syariat ini terdapat kemudahan. Ad-dinu yusrun, kata Nabi. Agama ini penuh dengan kemudahan. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bagaimana besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala ini dengan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Dan juga diturunkannya Al-Qur'an tidak lepas dari
ya, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa tulisan dan konsep. Nah, adapun prakteknya ini diamalkan, dipraktekkan secara praktis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kedua-duanya, ya, kata Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah ya Rasulullah, bifadlillah, dengan karunia Allah ini, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah ini, yaitu dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah semuanya karunia Allah dan rahmat dari Allah. Jadi bukan saja Al-Qur'annya, tapi juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Dalam satu hadis pun Rasulullah SAW pernah bersabda, innama ana rahmatum muhdad, sungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Allah perintahkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah ya Rasulullah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya ini, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah mereka hendaknya bergembira. Ya, jadi diperintahkan kita untuk bergembira. Masa dapat karunia, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita cemberut, kita enggak berbahagia. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di sini falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Karena ini adalah karunia yang sangat besar. Kalau ada orang, ya, diberikan harta, dia bergembira, ya, diberikan kesenangan, dia bergembira, ketahuilah dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an yang terjamin keasliannya sejak diturunkan sampai yaumil qiyamah nanti, hendaklah mereka bergembira. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, karena Al-Qur'an ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Yang ini, dengan ini harusnya mereka bergembira. Sedangkan harta dunia itu akan fana, kegembiraannya sesaat, seperti itu. Jadi di sini ketika kita memperingati, kita bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Akan tetapi bergembiranya di sini bukan hanya, ya, dengan merayakan setelah itu selesai, tapi hendaknya bergembiranya itu adalah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, dengan mengikuti tuntunan dan mau'izah dari Al-Quran ini. Karena dengan mengikuti Al-Quran inilah yang sebenarnya kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Lebih besar dari kebahagiaan kalau kita mendapatkan harta seluruh dunia menjadi milik kita. Itu tidak ada artinya kalau kita akan sengsara, ya, nantinya di yaumil qiyamah. Dengan petunjuk Al-Quran kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Para hadirin dan hadirat sekalian, ini kalimat di sini ada falyafrahu, ya. Hendaklah mereka bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat yang lain bergembira ini dilarang. Ya. Itu bergembira, ya, dengan menyakiti orang lain. Ya. Kita ini bergembira boleh, bersenang-senang, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Ya. Apalagi kegembiraan kita ini menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, seperti itu. Kata fariha yafrahu ini bergembira, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya, tatkala Qarun
yang diberikan harta begitu banyak. Ya, yang diceritakan oleh Allah, kunci gudangnya saja saking banyaknya tidak sanggup diangkat oleh orang yang kuat pada saat itu. Saking banyaknya kunci perbendaharaannya. Tapi kekayaannya itu membuat dia sombong, dia angkuh. Ya, inna Qaruna kana min qaumi Musa, dalam surah Al-Qasas ayat 76. Allah ceritakan, sungguhnya Qarun sebenarnya dia termasuk kaumnya Nabi Musa. Dia asalnya beriman. Fabagha alaihim. Lalu Qarun menjadi tongkak, menjadi sombong atas mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami berikan dia dari perbendaharaan harta dunia ini. Yang mana perbendaharaannya itu, gudang-gudangnya, kunci-kunci gudangnya itu tidak sanggup diangkat oleh orang-orang yang kuat pada waktu itu. Nah, ketika sedang berbangga diri, ya, Qarun ini, ya, dengan kesombongannya, membawa hartanya, diperlihatkan kepada masyarakat. Ada yang menasihati dia, kaumnya menasihati dia, la tafrah. Nah, di sini larangan, jangan kamu bergembira, jangan kamu bersukacita. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bergembira, yang bergembira di atas penderitaan orang lain. Bergembira yang berlebih-lebihan seperti itu. Apalagi tadi bergembira di atas penderitaan orang lain. Ketika ada orang tetangga kita sedang bersedih, kita malah bersenang-senang seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala menasihati kita, mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini makhluk sosial. Kita ini enggak hidup sendirian di dunia. Ada orang di sekitar kita. Kita ini tidak bisa hidup sendiri, ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Pasti kita itu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kegembiraan kita juga harus, ya, kita lihat, jangan berlebih-lebihan. Apalagi ketika bergembira di atas penderitaan orang lain. Sekarang situasi sekarang ini, ya, terjadi kekacauan. Akibatnya, pemicunya apa? Ketika rakyat sedang susah, kemudian ada segolongan orang anggota DPR bergembira yang berlebih-lebihan dipertontonkan, ya, karena dia mendapatkan tunjangan seperti itu. Ini menimbulkan, ya, kecemburuan sosial. Oleh karena itu, ini juga apa yang terjadi kepada Qarun. Allah berikan karunia kepadanya, bukan dia bersyukur dengan karunia yang besar itu, dengan kekayaan besar, dengan berbagi, ya, dengan membantu orang yang susah seperti itu. Malah dia bergembira, ya, memamerkan kekayaannya di atas, ya, kesusahan orang lain. Ini yang Allah larang. Ya. Begitu juga, ya, misalnya seorang bergembira, kita merayakan misalnya Maulid Nabi misalnya gitu, memperingati Maulid Nabi, dengan kegembiraannya mengganggu orang lain misalnya, nggak boleh seperti itu. Ya. Kegembiraan kita boleh kita bergembira, tapi jangan kegembiraan kita itu menyakiti orang lain, karena bukan itu yang diutus Nabi kita. Nabi Muhammad SAW mengutus kita, ya, membawa risalah kepada kita agar supaya kita berakhlak mulia, agar supaya kita memiliki sensitivitas sosial yang tinggi, memiliki kepekaan terhadap lingkungan kita. Ini yang dicontohkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan, ya, kita bergembira dengan sesuatu yang kita dapati, kemudian kegembiraan itu sampai menyakiti orang lain. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diingatkan, ya, dengan Allah mengutip
ucapan dari kaumnya Qarun ini juga, ya. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu bersukacita, bersenang-senang, bergembira, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang bergembira yang melampaui batas, ya. Bukan nggak boleh bergembira, ya. Boleh bergembira tapi sewajarnya seperti itu, ya. Bergembira yang tidak menyakiti orang lain seperti itu. Bergembira pada tempatnya. Dan Allah ingatkan, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dan carilah dari apa yang Allah telah berikan kepada kalian untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi dari karunia yang Allah berikan kepada kita, hendaknya karunia tersebut digunakan untuk bekal kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan tapi bagian kamu di dunia ini. Allah tidak melarang kita mencari kebahagiaan, kesenangan di dunia ini. Tapi ya, jangan sampai kita melupakan, ya, kehidupan akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah, ya, kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah kamu, ya, melakukan kerusakan di muka bumi dengan memiliki harta, ya, yang besar, bukan melakukan perbaikan, malah melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bagaimana, ya, kita ini bukan dilarang untuk bergembira, ya. Bergembira atas nikmat yang kita peroleh, karunia yang kita peroleh, silahkan. Akan tetapi kegembiraan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Dan agar supaya kegembiraan kita juga, ya, tidak berlebihan seperti itu. Ini juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Hadid, ketika kita mendapatkan musibah atau ketika kita mendapatkan ujian ini atau musibah ini bukan saja dalam bentuk kesusahan, kesulitan, akan tetapi, ya, kesenangan pun itu juga bagian dari musibah. Karena dari kata asaba yusibu itu artinya mengenai kita, ya, yang kita alami seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ini dalam surah Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa dari suatu musibah, ya, di dunia ini, fil ardi wala fi anfusikum, maupun musibah itu mengenai diri kalian. Apakah itu musibahnya bencana alam, ya, atau sesuatu yang mengenai diri kita, keluarga kita, ya. Allah ingatkan, illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ketahuilah bahwa saja musibah-musibah itu sudah tercatat di dalam suatu kitab, yang di Lauhil Mahfuz, sebelum, ya, musibah itu terjadi. Ini dalam berbicara tentang musibah, ya. Bukan berbicara tentang amal kita sudah dicatat, ya, kita ditentukan ini orang bakal jadi orang yang celaka, ini orang bakal jadi orang kafir, ini orang bakal jadi orang mukmin. Enggak, bukan seperti itu. Akan tetapi ini Allah berbicara tentang musibah yang dialami oleh manusia, baik itu musibah menimpa, ya, negeri, menimpa sawahnya, tanahnya, atau menimpa dirinya.
itu memang sudah dicatat dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang akan dicatat dari perbuatan manusia adalah respon terhadap musibah tersebut. Nah, ketika ada musibah terjadi kepada seseorang, Allah lihat ya, bagaimana responnya dia menghadapi musibah tersebut. Ya, ketika dapat kesenangan misalnya, ya, apakah dia bersyukur? Apakah dia kemudian berbagi dengan kesenangan yang dia dapat? Apabila dia ketimpa kesusahan, mendapat kemudaratan, baik tadi misal dari hartanya atau pada dirinya, apakah dia bersabar atas musibah tersebut? Inilah yang kemudian akan dicatat ya, dari responnya dia, dari sikapnya dia, ya, dari perilakunya dia terhadap musibah tersebut. Karena dalam surah Tabarak kan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah zat yang di dalam genggamannya lah kerajaan, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah ingatkan alladzi khalaqal mauta, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan yang begitu luas, memiliki kerajaan fid dunya wal akhirah ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita juga. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang mana Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian orang yang baik amalnya, yang terbaik amalnya. Jadi ketika datang musibah-musibah tersebut, tujuannya adalah menguji kita, melihat respon kita seperti apa di dalam menghadapi musibah tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi tidaklah menimpa suatu musibah ya, di bumi ini atau yang mengenai diri kalian sendiri ya, melainkan semuanya itu sudah berada di dalam catatan sebelum ya, musibah itu terjadi, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ya, berkaitan dengan ayat ini, pernah menggaris ya, menggambar di pasir ya, bukan di, kalau kita di papan tulis ya. Di pasir Rasulullah bikin persegi panjang gitu ya, kotak persegi panjang begitu. Terus ini kotak persegi panjang, kemudian Rasulullah tarik lagi garis dari tengah kotak itu terus memanjang sampai keluar dari kotak tadi ya. Kemudian di tengah garis yang memanjang tadi Rasulullah ada garis lagi melintang ya, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ada yang panjang ada yang pendek seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, ini kotak persegi panjang ini ya, kotak ini adalah merupakan ajalnya manusia ya, kotak yang ini adalah batasnya ajal manusia. Ketika seorang masih di dalam janinnya sudah ditentukan ya, dalam surah Al Imran pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menentukan ajal seorang. Ada dua ajal, ajalun musamma, ada ajal ghair musamma. Artinya ajal yang hanya Allah tahu, yaitu ajal di mana Allah berikan batas umur kita maksimal umurnya.
Ya, ini hanya Allah yang tahu. Ya, batas maksimal umur seseorang, yang mana dia bisa mencapai batas maksimal ini kalau dia mengikuti aturan-aturan Allah, baik aturan secara kauniyah yang ada di alam ini, seperti dia jaga kesehatannya, dia berolahraga, dia nggak makan makanan yang berbahaya seperti itu, ya, dia makan makanan yang sehat. Ini adalah aturan-aturan secara kauniyah, ya, diikuti semuanya, dan juga diikuti aturan Allah secara syar'iyah, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatinya bersih, tidak ada hal yang membuat hatinya gundah gulana karena ada kedengkian, ada dendam, ada kesusahan, ya. Hubungannya baik dengan sesama manusia, menjalankan silaturahmi, ya, seperti itu. Birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga hidupnya senang. Jadi dia tadi secara fisik, secara alamiah diikuti aturan Allah, sehat badannya, dan secara kalbunya pun tenang, ya, karena dia jalankan perintah-perintah Allah. Ini dulu Anda suka bingung, ya, ada hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa, ya, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi, ya, wa ayyuwassa'a fi rizqihi wa yubsata fi umrihi wa yutawwal fi umrihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimah, ya, barang siapa yang mau diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia memperbaiki hubungan silaturahminya. Bingung apa hubungannya? Kita itu menghubungkan silaturahmi dengan panjang umur dan panjang rezeki gitu. Ternyata sekarang kita bisa melihat bagaimana orang yang hubungannya baik, banyak relasinya, istilah sekarang kan, ya, ketika dia berusaha karena banyak relasinya gampang, ya, rezekinya gampang. Baik ke sana, orang juga kan mau membeli dagangannya karena dia lihat, oh, ini orang baik, orang yang jujur, seperti itu, sehingga luas rezekinya. Dan orang yang selalu menghubungkan silaturahmi, baik hatinya, ya, semua orang diterima, ya, oleh semua orang, seperti itu, sehingga lapang dadanya, hatinya nggak sempit, dia nggak stres seperti itu. Nah, inilah yang membuat seorang itu jadi dipanjangkan umurnya. Artinya dia insya Allah akan mencapai ajal musamma. Saya tadi bilang Allah tetapkan ada 2 ajal. Ajalun musamma, arti ajal maksimal yang akan manusia ini bisa capai kalau dia ikuti tadi, ya, ketentuan-ketentuan Allah, ya, baik itu secara syar'i maupun secara kauni tadi, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am, ya, ayat 2, huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Maksudnya kita ini, ya, nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan langsung memang dari tanah. Kalau kita, Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lain, min sulalatin min tin, dari sari pati tanah. Ya, di ayat yang lain juga disebutkan min nutfah, dari air mani, min maniyyi yumna, dari air mani. Apakah ada kontradiksi? Kok Allah bilang, ntar dibilang diciptakan dari tanah, ntar diciptakan dari air mani, ntar diciptakan dari sari pati tanah, seperti itu. Kalau kita gabungkan semua ayat ini, tidak ada kontradiksi. Di dalam Al-Quran nggak ada sesuatu yang kontradiktif, ya. Karena semuanya itu menunjukkan kepada sesuatu, ya, Allah ingin memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya memang kita ini diciptakan, ya, dari sperma dan ovum.
Ya. Sperda dan ovum ini juga bagian dari saripati tanah. Karena itu semua itu hasil daripada apa yang kita makan dan minum. Itu yang kita makan kan dari tanah. Apakah itu tumbuh-tumbuhan yang kita makan, sayur-sayuran, sayur tumbuhnya dari tanah, mengambil saripati tanah. Oh kan saya makannya daging, daging juga dari hewan, kambing, sapi, kambing makannya tumbuh-tumbuhan juga hidupnya tumbuhnya dari tanah. Ini yang Allah bilang sulalatim min tin, min sulalatim min tin. Jadi tidak ada kontradiksi. Ya. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara khalaqakum min tin, ini berbicara secara umum. Allah ciptakan kalian dari tanah. Thumma qada ajalan. Ketika Allah ciptakan ini, dalam prosesnya, dalam hadis disebutkan setelah 4 bulan kira-kira gitu, ditentukan di situ bagaimana ajalnya. Ya, wallahu alam ya sebenarnya. Tapi pokoknya ketika kita diciptakan sudah ditentukan ajalnya. Wa ajalun musamma. Jadi ada ajalun musamma indahu. Ya. Kemudian juga di samping ajalnya ada ajal musamma. Ajal yang pertama kita sebut ajal ghairu musamma. Ajal yang satunya lagi ajal musamma artinya ajal yang maksimal ya, yang ditentukan oleh Allah. Ya, maksimalnya dia sampai umur berapa nanti hidup di dunia. Misalnya diberikan umur sampai misalnya 100 tahun. Nah, atau 120 tahun dia maksimal ya. Atau seperti Nabi Nuh 1000 tahun seperti itu. Ini bisa dicapai kalau seorang itu mengikuti ketentuan Allah baik secara syariah maupun secara kauniyah tadi. Ya. Jadi ajal musamma tadi. Ini sudah ditentukan jadi oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya. Jadi bukan ditentukan amalnya dia berbuat begini, enggak. Itu justru itulah yang akan dinilai dari perbuatan manusia. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya seorang diberikan ajal maksimal, sama juga seperti orang memproduksi sesuatu, ya, misalnya ada obat atau ada makanan, ini ya batas kadaluarsanya sampai berapa, 3 bulan misalnya. Tentu kalau diletakkan atau 1 tahun misalnya di tempat yang sejuk, bukan dijemur atau di tempat yang basah. Kalau diikuti ketentuannya ya benar obat ini akan awet atau makanan ini awet sampai sesuai apa yang diprediksi oleh si pembuatnya, yaitu misalnya 3 bulan atau setahun seperti itu. Kan ada tanggal kadaluarsanya. Itu kadaluarsanya itu kalau kita mengikuti ketentuan dalam menyimpannya seperti itu. Begitu juga ketika produsen mobil misalnya. Ini mobil ini bisa awet sampai 20 tahun misalnya. Tentunya kalau kita menentukan makainya sesuai ketentuannya. Misalnya mobil truk ada tonasenya, berapa ton dia kuat nih mobil ini. Tapi enggak, kita pakainya kita melebihi tonase yang ditentukan. Kemudian ketika harus ganti oli setiap misalnya 5.000 km atau 10.000 km mesti ganti oli misalnya. Nah, ini enggak diganti-ganti olinya. Jadi ketentuan pabrik yang dibilang ini bisa kuat sampai maksimal 20 tahun misalnya, ya enggak akan hancur mobil ini ya, belum sampai waktunya. Nah ini analogi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan ajal kita ini ajal musamma, ajal maksimal. Ya misalnya kita bisa sampai 100 tahun atau 120 tahun kalau kita jalankan ketentuan-ketentuan Allah tadi. Ya, kalau enggak jalan ketentuan Allah, biar kita ini punya jatah misalnya ajalnya sampai 100 tahun. Ternyata seorang ya misalnya dia tusuk dia punya ini nadinya dibiarkan darahnya keluar, ya meninggal lah karena ketentuan Allah. Kalau dia darah ini dikeluarkan habis ya organ-organ ini akan
akan rusak semuanya seperti itu. Nah, itu arti kan dia nggak mengikuti ketentuan Allah. Dia harus jaga tubuhnya, kesehatannya. Kalau dijaga semuanya dia bisa sampai ajal musamma tadi. Jadi harus ngerti ya. Jadi ketika ada orang bilang, bagaimana orang bunuh diri? Suka dulu bertanya. Berarti dia menyalahi ketentuan Allah. Iya, memang menyalahi ketentuan Allah karena dia merusak tubuhnya yang Allah ciptakan. Sebenarnya dia ini bisa memiliki umur yang panjang, tapi dia rusak dengan dia merusak apa yang Allah ciptakan. Ya. Nah, kembali kepada tadi, kepada musibah ketika seorang diciptakan, ya, di samping tadi ajalnya ditentukan, juga nanti apa yang dia jumpai dari musibah-musibah. Arti musibah ini sesuatu yang mengenai dia, baik itu kesenangan atau kesulitan. Nah, itu seperti yang digambarkan Nabi tadi. Jadi Nabi tadi gambar bagaimana? Persegi panjang ini kotak, ya. Kemudian ini adalah ajalnya. Kemudian garis lurus di tengahnya ini sampai melewati kotak. Ini adalah angan-angannya, kata Nabi. Angan-angan manusia kan padahal ajalnya udah besok mau meninggal, tapi kadang-kadang angan-angannya masih jauh. Oh, dia pengen bangun ini, bangun itu, pengen ke sini, pengen ke situ kan gitu. Jadi melampaui ajalnya. Angan-angan manusia seperti itu. Ya. Terus adapun garis-garis yang melintang yang apa di tengahnya itu, melintang di tengah garis yang keluar tadi, tapi sampai batas kotaknya saja Rasul gambar, itu adalah romantika hidup dia. Arti segala sesuatu yang dia alami oleh manusia. Ada yang ke atas misalnya dia senang, ya. Ada yang ke bawah, lagi susah, ada sakit misalnya, lagi sehat-sehat terus ada. Itu yang dialami. Nah, itulah yang dialami manusia. Allah sudah tentukan fi kitabin min qabli an nabra'ah tadi. Itu sudah tercatat. Jadi yang dicatat itu bukan dicatat amalnya. Kalau amal manusia itu udah dikerjain baru dicatat. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, katanya. Ya. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kamilah yang menghidupkan dan kami yang mematikan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan tulis apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka lakukan. Pakainya fi'il mudhari di sini. Wa naktubu, enggak bilang wa katabna, enggak. Wa naktubu ma qaddamu. Kami tulis apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka persembahkan dari amal. Wa atharahum, dan juga bekas-bekas dari amal mereka. Ya, dia walaupun sudah meninggal, bekas-bekas amalnya masih ada, amal jariahnya ada. Dia memiliki ilmu, diajarkan ke orang lain, bermanfaat, diamalkan ilmu itu. Walaupun dia sudah meninggal, itu masih dicatat terus sama malaikat. Jadi wanak tubuh, jadi pakainya fi'il mudhari. Ya, artinya ketika manusia diciptakan, ditentukan memang ajalnya, dan ditentukan musibah-musibah, cobaan-cobaan, ujian-ujian yang akan dialaminya. Nah, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin lihat sikap seseorang ketika dia menghadapi musibah tersebut. Apakah dia bersyukur atau dia kufur ketika mendapatkan nikmat? Apakah dia bersabar atau dia malah ngomel dan gerutu ketika dia mendapatkan musibah? Bagi mereka-mereka yang beriman, yang mengerti akan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari berbagai musibah ini, ya, dia, kata Nabi, akan selalu baik dia mengalami kesulitan ataupun kesenangan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi dia, seorang mukmin yang benar-benar mengerti. Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh urusannya orang mukmin ini menakjubkan sekali. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusannya yang dihadapi, segalanya itu akan berdampak baik baginya.
In asabathu khairun syakara. Kalau dia dapat kebaikan, dia dapat harta, dia dapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Fahuwa khairan lahu. Wa in asabathu syarrun, kalau dia kena musibah, mengalami suatu hal yang buruk pada dirinya kah atau keluarganya, sabara, dia bersabar. Fahuwa khairun lahu. Itu juga baik baginya. Jadi tidak ada sesuatu yang berdampak buruk bagi seorang mukmin yang sejati, ya, kecuali itu semuanya akan berakibat baik baginya, berdampak baik. Ya, ini jadi sikap kita bagaimana ketika mendapati musibah itu. Kembali kepada surah Al-Hadid tadi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya. Tidak ada suatu musibah baik di bumi ini maupun yang menimpa diri kalian. Ya. Mereka itu semuanya sudah tercatat. Ya, fi kitabin, dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami realisasikan musibah tersebut. Ya. Sebelum kami ciptakan. Ya. Bisa maksudnya sebelum manusia itu diciptakan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya hal itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan hal ini. Juga Rasulullah menerangkan hal ini tadi dengan menggambar garis itu seperti itu. Bahwasanya kita akan mengalami, pasti setiap kita enggak mulus semuanya senang. Enggak terus-terusan susah, pasti ada kesenangan di sana. Ini likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar supaya kalian tidak begitu menyesal atas apa yang luput dari kalian. Seorang sudah mengharapkan, ingin mendapatkan rezeki, ternyata tidak, atau dia mengharapkan panen dari sawahnya, ternyata dapat musibah. Musibah ini agar supaya kalian tidak putus asa, ya. Sibuk tidak semangatnya kemudian jatuh seperti itu sehingga lupa diri, ya, atas apa yang menimpa kalian. Wala tafrahu, dan juga agar supaya kalian enggak terlalu bergembira bima atakum, dengan apa yang kalian dapatkan dari kesenangan, sampai lupa diri, sampai bahkan kesenangannya mengganggu orang lain, apalagi begitu. Ini diingatkan. Ya, kalian akan susah nanti juga, lagi senang nanti juga dapat kadang ada musibah seperti itu. Oleh karena itu ketika susah jangan terlalu bersedih, ya, ketika senang pun jangan terlalu gembira. Ya, ini bagaimana larangan la tafrahu tadi. Ya, kan kita ada tadi falyafrahu, ada perintah. Ya, hendaklah kita bergembira dalam ketika mendapatkan bagaimana anugerah Al-Quran ini. Itu diperintahkan kita bergembira. Ya. Nah, di sini dilarang bergembira ketika kita mendapatkan berbagai kesenangan, ya, duniawi ini. Jangan terlalu bergembira. Ya. Wala tafrahu bima atakum. Ya, bukan dilarang bergembira. Ya. Kita diperbolehkan bergembira, tapi kegembiraan kita ini jangan melampaui batas. Jangan sampai kegembiraan kita ini, ya, melukai orang lain, mengganggu orang lain seperti itu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka kepada setiap orang yang mukhtal, yang sombong dalam sikapnya. Fakhur, membanggakan diri. Nah ini, ya, seorang yang sombong itu akan menyakiti orang lain seperti itu. Ya. Ya, sekarang sudah budaya flexing seperti itu, memamerkan kekayaan di atas penderitaan orang banyak, itu akan menimbulkan sesuatu yang menyakitkan seperti itu. Nah ini akan berdampak karena kita ini adalah makhluk sosial yang berhubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar menjaga hubungan baik
tersebut, menjaga keseimbangan tersebut agar supaya tidak jadi ketimpangan. Ya, ketika suatu negara ada yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, pasti ya akan terjadi suatu malapetaka ketika tidak terjadi keseimbangannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam alam semesta ini saja ya, ada keseimbangan dalam ekosistem, ya, keseimbangan dalam peredaran bumi, planet-planet, semuanya itu itu terukur. Segala sesuatu kalau tidak seimbang akan terjadi goncangan seperti itu ya. Nah, ini kembali kepada bagaimana kita diperintahkan untuk bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, dan juga dengan dianugerahi kitab suci yang Allah jamin keotentikannya, keasliannya sampai yaumil qiyamah. Jangan sampai kemudian kegembiraan kita ini hanya kamuflase. Kegembiraan ini hanya di mulut, ya, akan tetapi hendaknya ini kegembiraan ini kita syukuri ya dengan kita mengikuti ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, nasihati kita di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Jadi jangan kegembiraan kita ini ya sesaat ketika hanya merayakan saja, memperingati kelahiran Nabi, tapi kemudian pengamalannya kita tidak laksanakan dari apa yang Nabi bawa dari Al-Qur'anul Karim. Di dalam atau pada saat kita merayakan, kita nyatakan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian setelah selesai perayaan, atau bahkan di dalam perayaan itu sendiri kita enggak mengikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Seperti tadi melaksanakan ya, peringatannya itu mengganggu orang lain, misalnya menyakiti orang lain ya, itu bukan dari akhlak Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya diucapkan ya, dengan lidah kita. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, Allah katakan yuhibbukumullah, niscaya Allah pun akan mencintai kalian. Ini jawaban dari Allah ya, respon dari Allah kalau kita mengikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan saja Allah mencintai kalian, tapi Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini jadi bagaimana kecintaan ini dibuktikan dengan pengamalan. Dibuktikan dengan kita mengikuti Al-Qur'anul Karim. Karena ini adalah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Islam. Tapi kenyataannya sekarang bagaimana banyak kaum muslimin yang meninggalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak dijadikan pedoman, tidak dijadikan nasihat, tidak dijadikan petunjuk, tidak dijadikan rujukan dalam berbagai pertikaian yang ada di antara mereka. Imam Syafi'i pernah membuat syair, menulis, bukan menulis, ditulis oleh murid-muridnya. Beliau mengubah satu syair, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu,
innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Imam Syafi'i mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Kamu bermaksiat kepada Allah, tapi kamu nyatakan dalam ucapan kamu, kamu cinta kepada Allah. Begitu juga nyatakan cinta kepada Nabi, tapi kita nggak ikutin Nabi. Kata Imam Syafi'i apa? Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini sesuatu yang mustahil. Ya, kalau kita ngomong cinta tapi perbuatan kita bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh apa yang orang yang kita cintai. Misalnya seorang mencintai istrinya, misalnya cintai kasihnya, kemudian istrinya itu pengen ini, pengen itu, ya, minta beliin apa misalnya, dia nggak kasih, dia nggak mau, ya, itu kan artinya bohong dia cintanya. Apa yang diingini oleh si orang yang dikasihnya itu dia nggak turutin, ya. Ini kan kata Imam Syafi'i, hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini mustahil ucapan seorang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, tapi apa yang Rasulullah perintahkan, yang Allah perintahkan dia nggak ikutin. Ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Andai kata cinta kamu itu suci, tulus, cinta kamu itu benar, la ata'tahu, pasti kamu akan turutin orang yang kamu cintai itu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang cinta itu pasti akan mentaati orang yang dicintainya. Ya, ini saja mungkin apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.